Utama balik lagi di podcast utama bareng aku Putri Khalika Rizky, mahasiswa aktif program studi psikologi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas suatu yang spesial yang cukup hangat nih di lingkungan mahasiswa. Karena biasanya kan kalau dulu tuh sesama mahasiswa nih ditanyain kuliah di mana atau misalkan IPK-nya berapa, skripsinya udah nyampe mana. Nah, kalau sekarang kayaknya pertanyaannya tuh nambah gitu. Kuliah di mana? Udah ikut program MSIB belum? Nah, di kali ini kita bakal bahas tuntas tentang apa sih program MSIB itu bareng narasumber kita. Halo Bapak. Assalamualaikum. Boleh Bapak perkenalan ke kamera? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Saya Pak Eko Cahyo, adalah koordinator dari magang dan studi independen bersertifikat kampus Universitas Tama Jagakarsa. Udah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Kita sudah ikut dari tahun 2022. Kita sudah terdaftar di MSIB batch 3 dan sekarang sudah di batch 6. Wah, udah cukup panjang perjalanannya ya Pak. Jagakarsa sudah ikut terus dari MSIB 3. Bener, turut aktif juga berarti ya Pak. Emang tapi sebelumnya mungkin masih banyak yang rada bingung atau mungkin ada yang baru dengar mungkin MSIB itu apa sih Pak gitu. Baik, MSIB adalah kepanjangan dari magang dan studi independen bersertifikat. Adalah program pemerintah yang memberikan kesempatan pengalaman berkarir di dunia kerja dan dunia industri dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan keuntungan bisa diberikan konversi SKS yang diakui oleh perguruan tinggi. Demikian Mbak. Jadi memfasilitasi juga ya Pak. Kalau misalkan dulu mungkin cuman teori doang. Nah, dengan adanya program ini tuh bisa menyalurkan langsung gitu ya Pak. Mungkin sebelumnya juga udah ada nih di kampusnya tapi nyari sendiri magangnya. Benar sekali. Nah, di sini tuh gimana tuh Pak? Oke, prosesnya kalau di sini karena ini fleksib diadakan oleh Kemendikbud RI, maka mitra yang sudah terdaftar di Kemendikbud RI. Jadi bukan lagi perusahaan yang baru kemarin sore, benar-benar yang udah memiliki nama dan pengalamannya sudah bertahun-tahun dan panjang. Demikian Mbak. Udah perusahaannya terjamin, dikonversi SKS gitu ya Pak. Nah, itu kan di program magangnya nih Pak. Tapi MSIB itu menyediakan magang doang atau ada yang lainnya lagi sih Pak? Baik, bedanya magang dan studi independen ya Mbak. Nah, kalau magang itu mahasiswanya bekerja seperti orang kantoran, office hour. Dari pagi sampai sore 8 jam kerja, dari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu berarti dia adalah luring ya, datang ke kantor. Kemudian kalau studi independen itu bedanya dikerjakan atau dilatih atau dilakukan mentoring itu di rumah atau secara online. Tetapi sama bebannya, beratnya sama, yaitu dari pagi jam 8 sampai jam 5 beserta tugas-tugas yang diberikan oleh mentor. Demikian Mbak. Sama-sama dikonversi juga ya? Betul, dikonversi SKS sampai dengan 20 SKS. Dan Alhamdulillah Tama Jagakarsa melalui Pak Rektor memberikan kesempatan privilege lagi baru Mbak, yaitu bagi mahasiswa yang mengikuti MSIB berhak untuk memilih apakah akan melaksanakan skripsi sebagai syarat untuk lulusan atau hanya membuat laporan akhir. Jadi nggak perlu buat skripsi lagi nih Mbak di Tama Jagakarsa. Enak banget berarti ya Pak, udah banyak banget keuntungan yang ditawarkan gitu ya. Nah, tapi kan tadi juga udah sempat di-mention tuh sekarang udah batch 6. Nah, itu pembukaan setiap batch-nya itu barengan atau enggak sih Pak? Ya, setiap semester Mbak. Jadi sekarang ini sudah batch 7 nih, udah masuk. 7. Alhamdulillah mahasiswa Tama Jagakarsa sudah terdaftar di MSIB 108 mahasiswa dari 14 program studi. Jadi sudah banyak peminatnya, mudah-mudahan yang 7 ini lebih seru lagi, lebih ramai lagi yang diterima ya Mbak. Nah, itu dia kalau pemberitahuan setiap buka batch-nya itu kita bisa cari tahunya di mana sih Pak? Baik, itu biasanya melalui koordinator perguruan tinggi akan share ke seluruh prodi dan fakultas. Nanti prodi dan fakultas akan men-share lagi ke mahasiswanya. Jadi informasinya akan update selalu dari program studi dan dari koordinator melalui
universitas. Demikian Mbak. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita mau cek nih, misalkan mahasiswa aktif banget gitu ya, pengen cari tahu informasinya sendiri, itu kita bisa cari-cari infonya di mana sih Mbak? Ada webnya kah atau aplikasi Betul, gitu-gitu? ada kita di Instagramnya Kemendikbud, betul. Ada di Instagramnya MSIB juga, ada juga di link dari MSIB sendiri. Jadi tinggal ketik kampusmerdeka.go.id. Jadi nanti langsung tertera semuanya di situ ya Pak, lengkap nih gitu dengan keuntungan yang ditawarkan gitu ya Pak. Iya. Susah nggak sih Pak untuk masuknya gitu? Nah, berdasarkan pengalaman dari batch 3, sebetulnya tidak susah Mbak Putri. Yang penting adalah literasinya. Kita itu paham yang mau dilamar itu mana. Kita membuat CV persis seperti kita melamar kerja. Jadi dibuat semenarik mungkin. Dan yang paling penting adalah proses administrasinya harus lengkap. Kadang-kadang yang nggak lulus itu bukan karena kita kalah dengan kampus lain, tapi administrasinya nggak lengkap, CV-nya tidak menarik, dan mungkin kita juga salah memilih posisi. Perusahaan. Jadi harus pilih yang linear dengan mungkin kalau sekarang jurusan nih gitu. Betul, ya Pak ya. Tapi kalau linear tidak, kan kita MBSIB ini masuk ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Mbak misalkan psikologi nih ya, mau jadi jurulas juga boleh. Psikologi bisa ngitung akuntansi juga boleh. Jadi tidak boleh ya, tidak hanya psikologinya aja. Contohnya MSIB yang sekarang batch 6 manajemen itu ada mahasiswa manajemen namanya Yoga, itu malah lebih ke akuntansi. Jadi nggak harus manajemen yang dipilih adalah manajemen juga. Demikian Mbak. Iya. Tadi kan sempat di-mention juga tuh Pak, kalau misalkan jangan sampai ada kesalahan administrasi. Betul. Nah itu apa aja sih Pak persyaratan administrasi yang harus disiapin? Yang pasti kan sesuai persyaratan harus mahasiswa aktif ya. Kemudian minimal semester 4. Minimal semester 4. Betul. Kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari prodi dan dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian membuat akun dari MBKM-nya sendiri di kampusmerdeka.go.id tadi. Kemudian setelah itu dimasukkan syarat-syaratnya, di dalamnya juga ada asuransi, ada buku tabungan. Nah, kadang-kadang yang hal sepele contohnya Mbak, dia nggak masukin asuransinya, kan BPJS bisa atau asuransi yang apapun. Kemudian nggak masukin buku rekening yang sesuai diminta. Biasanya MSIB ini mintanya kalau nggak BRI, BNI kayak gitu, dia masukinnya BCA. Akhirnya itu yang membuat tidak berhasil. Yang sedikit menghambat. Betul, gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya udah baik anaknya gitu, mahasiswanya, tapi mungkin ada administrasi yang terlewat gitu, kurang diperhatikan. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah tadi selain di konversi SKS dan kalau di Universitas Tama kan bisa untuk nggak menyusun skripsi. Iya betul, ada keuntungan lain yang mungkin ditawarkan nggak sih Pak? Keuntungan yang lain tuh jelas mendapatkan biaya hidup. Jadi baik itu magang itu mendapatkan biaya hidup setiap 1 bulannya seperti orang gajian tuh Mbak. Besarnya tergantung ya, mulai dari 2,5 juta sampai ada yang 4,5 juta. Tapi kalau studi independen itu kembali ke perusahaan, ada yang memberikan insentif, ada yang tidak. Kemudian keuntungan berikutnya banyak sekali pengalaman, contohnya yang magang kemarin langsung diterima kerja di perusahaan ketika dia masuk di mitra tersebut. Kemudian keuntungan berikutnya adalah mahasiswa tersebut juga bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar di luar prodinya. Contoh kayak tadi saya bilang psikologi, bisa jadi ngerti mesin, ngerti elektro dan sebagainya. Jadi banyak sekali benefit yang didapatkan, dan itu selalu setiap laporan yang saya buat itu harus ada tuh laporan dari mahasiswa apa sih manfaatnya, dan itu semua tidak ada yang bilang tidak baik, manfaatnya selalu baik. Bahkan mereka kepengen ikut lagi. Contohnya kayak Mbak siapa tuh yang psikologi juga, Mbak Lila itu kan daftar lagi tuh gitu kan, karena
seneng dan memang banyak benefitnya. Gitu. Apa sih Pak yang sering di-mention sama mereka tuh, apa yang senengnya dari mereka tuh apa gitu? Senengnya karena ketemu banyak dari semua universitas. Kedua, ilmunya bener-bener real, praktek di lapangan. Terus yang ketiga, mentornya itu istilahnya banyak kayak acara-acara yang mungkin di kayak gathering, ada semacam pertemuan-pertemuan. Itu membuat mereka jadi makin banyak teman, bergaul, dunia kerja seperti ini benar-benar sangat banyak jadi manfaatnya. Kayak membuka mata gitu juga ya Pak ya, nambah relasi segala macam. Nantinya kalau misalkan lulus kuliah mungkin nggak terlalu bingung lagi ya Pak mau kemana gitu ya, karena udah ada relasi di tempat kerja itu. Dan menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud RI, itu masa tunggunya untuk mahasiswa alumni MSIB hanya 3 bulan sejak lulus dibanding mahasiswa yang tidak mengikuti MSIB. Jadi lebih cepat dapat pekerjaan gitu. Itu benefit berikutnya tuh Mbak. Banyak banget benefit yang ditawarin ya Pak. Ini kan tadi aku juga dengar Bapak udah ngedampingin mahasiswa MSIB tuh dari batch 3 gitu ya Pak. Nah itu tantangan apa sih Pak yang sering ditemuin mungkin selama perjalanan yang Pak Eko lalui? Ya, tantangan yang pertama adalah tentunya mahasiswa mungkin banyak yang belum langsung mendengar, sosialisasinya mungkin tapi sekarang kesini makin disupport oleh pimpinan perguruan tinggi sehingga makin berkembang lagi, banyak yang mendaftar. Awalnya kan cuma mungkin 30 orang, 40 mahasiswa seperti itu. Terus tantangan yang kedua adalah banyak yang suka curhatnya bagi mahasiswa magang. Apa tau curhatnya Mbak? Apa tuh? Mau tahu banget. Mau tahu banget kayaknya sih Pak. Curhatnya itu Pak, tempatnya jauh gitu kan. Ya harus berangkat pagi-pagi gitu kan. Macet-macetan, intinya lebih ke situ ya. Tapi kalau untuk studi independen mungkin lebih banyak tugasnya karena dia kan tidak praktek, sehingga tugasnya katanya aduh Pak, tugasnya minta ampun berat banget, banyak banget gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi masalah penempatan posisi gitu-gitu kan itu bisa kita pilih sendiri juga ya Pak ya setahu dari aku. mitra. Jadi misalkan Mbak daftar di Transmart, ditempatkan di kantornya di Lebak Bulus. Gitu. Seperti itu. Jadi misalkan Mbak di Nurul Fikri, berarti di Depok. Jadi sesuai dengan tempat yang dipilih. Jadi mungkin bisa research dulu gitu ya Pak. Nanti tahu-tahu kita daftar kantornya, di Kalimantan gitu kan ya. Oh iya, banyak sekali dari kampus lain yang sampai Papua, Sulawesi, tapi mereka senang kok katanya banyak pengalaman karena semua dibiayain loh, pesawatnya, biaya hidupnya, akomodasinya, pokoknya tinggal berangkat. Jadi mungkin ada culture shock gitu aja di awal gitu ya Pak. Nah tapi kalau misalkan itu kan dari segi Bapaknya, kalau misalkan sering ada yang ngadu atau pelaporan gitu nggak sih Pak dari si mahasiswanya ini, mungkin tadi administrasinya telat apa segala macam. Nah itu yang sering dilakuin mahasiswa tuh apa sih? Biasa yang kendala ya. Kalau ketika mendaftar ya, ketika mendaftar kendalanya biasanya cuma ke ini aja, jarang sekali tapi biasanya cuma ke sistem aja. Mungkin mungkin agak nggak ngerti klik yang mana. Jadi lebih banyak. Tapi akhirnya biasanya dari prodi lemparnya ke saya lagi, ketemu saya, ngobrol lagi, kendalanya apa, kita kasih solusi. Ya alhamdulillah 100 orang yang 108 mahasiswa batch 7 ini sudah semua listnya, statusnya adalah proses. Jadi tinggal nunggu pengumuman. Deg-degan nggak? Kan ikut juga kan? Lumayan. Pengumumannya kapan sih Pak yang ini? Pengumumannya masuk semester di Agustus kurang lebih ya, Agustus, bulan depan. Betul. Nah tadi kan kalau terkait sistem kan mungkin kita tinggal tunggu atau gimana atau pelajari lagi. Nah tapi kalau misalkan ada nggak sih Pak yang sampai salah input atau misalkan salah input CV atau misalkan HSK ya mungkin dia salah input apa segala macam. Nah itu tuh pelaporannya prosesnya kayak gimana sih Pak? Kalau salah input itu kan biasanya nanti masuknya ke email prodi dulu. Nah kemarin ada kejadian nih di psikologi juga, ya Ibu Kaprodinya salah pencet gitu kan, jadinya ditolak, harusnya bukan ditolak ya. Tapi alhamdulillah MSIB ini keren banget, ketika kita ada kendala kita minta CS atau butuh bantuan itu langsung 1x24 jam dijawab dan dibantu. Dan alhamdulillah mahasiswanya sekarang udah ikut lagi dan
lolos lah, masuk ke proses pendaftaran. Gitu. Berarti ada kontak khusus juga yang bisa dihubungi ya Pak di MSIB pusatnya. Biasanya email mungkin ya Pak ya? Iya, email, by email semua, by email. Nah gitu, mungkin ada sedikit pesan-pesan nggak Pak yang ingin disampaikan ke mahasiswa mungkin yang masih ragu, apa yang harus diraguin gitu ya dengan banyak keuntungan yang ditawarkan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oke, buat mahasiswa yang masih semester 4 ke atas nih yang belum ikut di MSIB, jangan ragu, jangan segap, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Daftar aja, sangat banyak sekali benefitnya. Kemudian kampus juga memberikan jaminan konversi SKS. Kemudian kampus juga memberikan konversi untuk skripsi, pengganti skripsi. Dan yang paling penting adalah pengalaman yang tidak pernah ternilai gitu ya. Jadi yang tidak bisa dinilai adalah pengalaman dari para alumni MSIB sampai batch 6 ini. Demikian Mbak. Oke, makasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatan untuk sharingnya. Nah Sobat Utama, ayo buruan daftar, apalagi yang harus diraguin dengan banyak banget keuntungan yang tadi ditawarkan sama MSIB, mulai dari bantuan biaya hidup, terus ada konversi SKS dan masih banyak lagi. Jadi ayo buruan daftar, jangan tunggu-tunggu dan ragu-ragu lagi. Makasih. Nah untuk Sobat Utama, jangan lupa juga kalau misalkan mau ada sesuatu yang dikepoin nih, kita juga ada share-share informasi, ada di website dan YouTube-nya. Kita ada di Universitas Tamadjagakarsa. Nah kalau untuk sosial media Instagram ya, kita ada di @utamajagakarsa_official. Kita juga lagi buka penerimaan mahasiswa baru, jadi bisa teman-teman Sobat Utama untuk kepoin di bawah ini. Makasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.